Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Liga Al-Ittihad versus Sepahan. The Tigers menang 2-1 lolos babak berikutnya. Bermain di King Abdulaziz Sport City Stadium, Al-Ittihad sempat unggul lebih dulu lewat Saleh Al-Jama'an. Baru di babak kedua, Sepahan menyamakan skor lewat Ramin Rezailan di menit ke-48. Namun Al-Ittihad bisa kembali unggul lewat gol Jota di menit ke-69. Skor 2-1 menutup pertandingan. Hasil ini membuat Al-Ittihad masih memimpin grup C dengan 16 poin dan memastikan kelolosannya ke babak berikutnya. Alami cedera punggung, Ter Stegen pertimbangkan operasi. Marc-Andre Ter Stegen mempertimbangkan operasi sebagai jalan untuk menyembuhkan cedera punggungnya. The Athletic melaporkan bahwa tak ada jaminan tindakan operasi akan menyelesaikan masalah Ter Stegen. Ia pun terancam absen selama 2 bulan jika mengambil langkah tersebut. Itu sebabnya Ter Stegen dan Barcelona masih menimbang opsi tersebut sebelum benar-benar memutuskan. Kondisi Ter Stegen akan kembali dites jelang melawan Girona akhir pekan ini. Jika masih sakit, maka ia akan kembali ditepikan. Kiprah Sommer buat Inter tak rindukan Onana. Jan Sommer tampil gemilang bersama Inter Milan di awal musim ini. Ketangguhannya di bawah Mistar membuat Nerazzurri tak merindukan sosok Andre Onana. Dibeli dengan harga kurang dari 7 juta euro, kiper Swiss itu menjelma menjadi tembok tangguh di gawang Inter. Sudah 11 clean sheet yang ia cetak dalam 18 laga di seluruh ajang. Sommer juga baru kebobolan 9 gol sejauh ini. Siapa sangka situasinya kini berbanding terbalik 180 derajat dengan Onana. Onana sudah kebobolan 34 gol dari 21 penampilan bersama MU. Protes berlebihan, Manchester City didakwa FA. Manchester City didakwa oleh FA akibat protes berlebihan di penghujung laga saat ditahan imbang 3-3 oleh Tottenham Hotspur akhir pekan lalu. Mereka diberikan waktu 3 hari untuk memberi pembelaan. Namun berkaca pada pelanggaran serupa yang mereka lakukan pada Februari lalu saat melawan Arsenal, besar kemungkinan mereka akan didenda. Dakwaan yang dijatuhkan FA hanya ditunjukkan kepada Manchester City secara kolektif. Tak ada hukuman personal untuk pemain, termasuk Haaland yang bereaksi keras di depan Hopper, lalu mengeluh di media sosial usai laga. Satu kekurangan yang harus segera diperbaiki Bellingham. Kiprah gemilang Jude Bellingham bersama Real Madrid di musim ini membuatnya banjir pujian. Namun masih ada satu kekurangan yang masih perlu diperbaiki olehnya, yakni kemahiran berbahasa Spanyol. Saya tahu saya mengecewakannya dalam satu aspek. Saya masih belum bisa berbahasa Spanyol. Saya minta maaf, tetapi saya menemukan kendala yang tidak saya duga dengan bahasa ini. Saya akui itu sulit, tetapi saya berjanji komitmen maksimal. Jelasnya. Pope cedera, Newcastle incar De Gea. Newcastle United bergerak cepat setelah cedera parah Nick Pope. The Magpies kabarnya ingin merekrut David De Gea. Kebetulan De Gea masih tanpa klub setelah dilibas MU musim panas lalu. Meski dianggap menurun, De Gea masih dianggap sosok berpengalaman yang bisa membantu Newcastle berada di persaingan papan atas. Tapi satu hal yang bisa jadi masalah adalah gaji De Gea yang terbilang tinggi. Bisa saja Newcastle akan merayu De Gea agar mau menurunkan nilai gajinya demi bisa bermain lagi. Paul Scholes sebut MU kini tim sampah, banyak pemain malas. Manchester United mendapatkan cibiran dari mantan pemainnya. Paul Scholes menyebut Red Devils sebagai tim sampah. Ini sampah, mereka tim sepak bola yang jelek sekarang. Ada terlalu banyak pemain malas di tim ini.
Mereka tak akan dapat apa-apa dengan itu, kata School seperti dikabarkan Marca. MU tampil naik turun pada musim ini. Di Liga Inggris, MU membukukan sebanyak 24 poin hasil 14 kali bertanding. Mereka membukukan 8 kemenangan dan 6 kekalahan. Erik ten Hag mulai kehilangan kontrol ruang ganti Manchester United. Erik ten Hag harus menghadapi masalah yang sama seperti pelatih-pelatih Manchester United sebelumnya. Dia terlihat mulai kehilangan 50% kontrol ruang ganti, ada potensi konflik dengan pemain. Pemain-pemain MU sepertinya mulai berani memberontak. Etos kerja mereka tidak terlihat seolah-olah bermain ogah-ogahan asal demi dapat gaji. Banyak pemain Manchester United yang tidak puas dengan gaya permainannya. Mereka juga merasa Erik ten Hag terlalu keras di sesi latihan dan terlalu banyak berlari. Para pemain tidak tahu untuk apa mereka diminta terus berlari. Peluang Arsenal juara Premier League kini lebih besar dari Manchester City. Legenda Manchester United Roy Keane mengaku kini mulai ragu akan peluang Manchester City untuk mempertahankan gelar juara Premier League. Keane kini justru lebih menjagokan Arsenal keluar sebagai kampiun. Lebih lanjut, Roy Keane pun menyebut dua kandidat terkuat yang bisa keluar sebagai juara di akhir musim nanti. Yang pasti saya memperhatikan Arsenal dan Liverpool, terutama Arsenal dengan kekuatan dan kedalaman yang mereka miliki serta pengalaman tahun lalu, ujar Keane. Manchester City 3 kali tersendat, Mikel Arteta makin semangat. Manchester City melalui 3 pertandingan terakhir Liga Premier Inggris dengan hasil imbang yang membuat mereka disalip Arsenal di klasemen sementara. Namun itu tidak memberikan semangat apapun bagi manajer The Gunners Mikel Arteta. Semangat? Tidak. Semangat itu datang dari menonton tim saya bertanding dan melihat bagaimana mereka berperilaku setiap hari, betapa lapar dan inginnya mereka memainkan setiap pertandingan, cara mereka mendekati setiap sesi latihan. Tutur Arteta dikutip laman The Standard. Usai ngamuk ke wasit, Erling Haaland akhirnya senyum karena satu hal. Erling Haaland akhirnya bisa tersenyum karena satu hal usai mengamuk ke wasit pada laga Liga Inggris 2023-2024. Hal yang dimaksud adalah lukisan meme yang diunggah oleh akun Out of Context Football. Dalam unggahan tersebut, tampak sebuah meme dengan gaya lukisan Vincent van Gogh yang menunjukkan sosok Haaland. Sosok Haaland yang ditunjukkan adalah ekspresinya saat memaki Simon Hooper. Sang bomber mengaku bahwa meme tersebut adalah hal pertama yang bisa membuatnya tersenyum. Harry Maguire berdalih performa buruk Manchester United di laga kontra Newcastle karena kelelahan. Back Manchester United Harry Maguire mencoba memberikan alasan mengapa skuadnya bermain buruk di laga kontra Newcastle. Hal itu dikarenakan faktor kelelahan dan jadwal padat dari para pemain Manchester United. Ini merupakan pekan yang sangat berat untuk kami. Kami memainkan 3 laga dalam kurun waktu 1 pekan. Kami tak bermain dengan intensitas dan juga tempo yang tepat. Newcastle di sisi lain bermain lebih bagus dibandingkan dengan apa yang kami berikan. Performa kami sebenarnya membaik, akan tetapi itu tak cukup untuk bisa memenangkan laga. Pungkas Maguire dilansir dari TNT Sport. Puas dengan perkembangan Kobbie Mainoo, Manchester United akan berikan kontrak baru. Pihak manajemen Manchester United kabarnya cukup puas dengan perkembangan Kobbie Mainoo dan akan memberikan kontrak baru. Dilansir dari laporan Fabrizio Romano, pihak Manchester United cukup terkesan dengan performa sang pemain. Karena itu, mereka akan mempersiapkan kontrak baru bagi Mainoo. Salah satu alasan Manchester United ingin memperpanjang kontrak sang pemain sendiri adalah karena mulai muncul banyak peminat untuk jasanya. Joel Matip jadi korban dari kemenangan Liverpool atas Fulham. Kemenangan Liverpool akan Fulham tidak tanpa pengorbanan, karena Joel Matip, pemain mereka mengalami cedera setelah laga tersebut. Di laga tersebut, Joel Matip harus ditarik dari lapangan setelah bermain selama 69 menit. Sang pemain ditarik karena mengalami cedera di bagian lututnya. Kabar ini sendiri telah dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih yaitu Jurgen Klopp terkait kondisi sang pemain.
Kiper AC Milan jadi target 4 klub besar Eropa. Kiper AC Milan Mike Maignan saat ini dikabarkan masuk ke dalam radar transfer dari 4 klub besar Eropa. Keempat klub tersebut adalah PSG, Bayern Munich, Chelsea, dan Manchester United. Keempat klub ini kabarnya tertarik mengamankan sang kiper setelah melihat situasi kontraknya di AC Milan saat ini. Seperti yang diketahui, kontrak Maignan masih ada sampai tahun 2026. Akan tetapi kabarnya sang kiper meminta kenaikan gaji yang cukup signifikan sehingga negosiasi untuk perpanjangan kontrak sang pemain kabarnya kini mengalami sedikit kemacetan. Jude Bellingham, pemenang Golden Boy, bomber Manchester United cuma nomor 6. Jude Bellingham dipastikan menjadi pemenang Golden Boys 2023. Adapun bomber Manchester United Rasmus Højlund hanya menempati ranking ke-6. Bellingham dipastikan memenangkan Golden Boys 2023 pada 17 November 2023. Namun upacara penghargaan baru dilakukan pada Senin 4 Desember 2023 waktu setempat di Turin, Italia. Golden Boy sendiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemain terbaik Eropa di divisi teratas dengan usia di bawah 21 tahun. Detail kontrak sudah siap, Luis Suarez langkah lagi reuni dengan Lionel Messi di Inter Miami. Luis Suarez langkah lagi akan bereuni dengan Lionel Messi di Inter Miami setelah detail kontraknya siap. Menurut laporan terbaru dari juru transfer Fabrizio Romano, penyerang asal Uruguay tersebut sudah melakukan pembicaraan dengan Inter Miami, bahkan detail kontrak untuk transfer Suarez ke Inter Miami sudah siap. Dari informasi yang ada, kontrak yang diberikan oleh The Herons kepada Suarez berdurasi 1 tahun. Tidak hanya itu, Suarez juga akan mendapatkan opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Goretzka menikmati betul main dengan Kane. Leon Goretzka memuji dampak kehadiran Harry Kane di Bayern Munich. Gelandang di Roton itu menikmati betul bermain dengan striker Inggris. Hal itu diungkap Goretzka dalam wawancaranya bersama Abden Zeitung. Ia senang dengan keberadaan Kane di skuad. Harry adalah striker profesional dan alami. Sebagai kapten tim Inggris dan dengan pengalamannya, dia menjadi pemimpin dimanapun dia bermain, kata Goretzka. Saya menikmati berada di lapangan bersamanya, tambah Leon Goretzka. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!